tahu nggak sih? Padahal nggak ada 15 menit. Nggak ada 15 menit pun setelah kita bayar yang pertama tadi. Udah 4.000. Terus saya bilang sama suami saya begini. Jumlah kita pergi ke arah bawah mau tengok macam bagian elektronik lah, macam mau tengok-tengok barang-barang dapur elektronik lah, macam apa namanya, blender gitu pemirsa. Jadi kita tengok-tengok lah di kedai itu, kita parking lagi motor. Nggak sampai 10 menit pun kita berhenti, mau ambil lagi motor, bayar lagi 2.000. Total. Nah, jadi teman-teman, untuk kejadian ini sebenarnya di Indonesia sudah banyak dan sudah meluas ya teman-teman, tapi tidak. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasir Al-Fatah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mereaction daripada requestan teman-teman semuanya terkait dengan ada salah seorang Malaysia ya teman-teman, pulang kampung ke Indonesia teman-teman. Nah, ada hal yang terjadi yang dirasakan oleh Bu Sri ini ya teman-teman ketika pulang kampung ke Indonesia ya teman-teman. Nah, saya cukup penasaran sekali bagaimana penjelasan terkait peraturan yang ada di Indonesia ya teman-teman, khususnya di kampung Bu Sri ini, yaitu di negeri Binjai teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya cukup penasaran sekali. Ini videonya sempat viral juga ya teman-teman. Nah, jomlah kita tengok videonya bareng-bareng setelah ini. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, biar gak penasaran, jomlah kita tengok videonya. Let's go. Seminggu yang lalu kita baru pulang dari Indonesia ke Malaysia. Udah hampir seminggu lah kita di Malaysia lah. Udah seminggu lah. Nah, ada satu pengalaman ini yang saya agak terkejut, yang saya dapatkan masa kami pulang kemarin itu ke Binjai lah khususnya pemirsa ya. Ini juga saya mau tanya kepada Dishub Kota Binjai. Ini peraturannya dari Dishub, dari wali kota atau dari mana sih gitu. Jadi dia itu begini. Dia itu begini. Hari itu kan saya dengan suami pergi ke Binjai untuk mencari barang lah gitu. Kita naik motor, udah. Jadi first kita berhenti di salah satu toko pakaian anak kecil lah kita bilang. Udah, sampai kami di situ, kami parking motor. Karena nggak ada bajunya itu yang sesuai, kita pergi lagi. Pas kita mau ambil motor, tukang parkir udah nunggu gitu, bayar 2.000. Oke lah kita bayar kan. Lepas tuh nggak sampai berapa meter saja ada lagi toko pakaian. Berhenti lagi kami situ, kami cari lagi baju. Udah gitu, udah dapat bajunya, and then kita mau ambil motor, bayar lagi 2.000, tahu nggak sih? Padahal nggak ada 15 menit. Nggak ada 15 menit pun setelah kita bayar yang pertama tadi, udah 4.000. Terus saya bilang sama suami saya begini, jumlah kita pergi ke arah bawah mau tengok macam bagian elektronik lah, macam mau tengok-tengok barang-barang dapur elektronik lah, macam apa namanya, blender gitu pemirsa. Jadi kita tengok-tengok lah di kedai itu, kita parking lagi motor. Nggak sampai 10 menit pun kita berhenti, mau ambil lagi motor, bayar lagi 2.000. Total. Nah, jadi teman-teman, untuk kejadian ini sebenarnya di Indonesia sudah banyak dan sudah meluas ya teman-teman, tapi tidak bisa dipukul rata ya teman-teman, bahwasanya semua lokasi di Indonesia tidak seperti itu sebenarnya teman-teman. Ini terjadi di beberapa daerah saja seperti itu. Nah, kalau di kampung saya sendiri itu ada beberapa yang emang seperti itu. Nah, cuman nggak semuanya ya teman-teman. Kalian bisa cermati betul-betul videonya Bu Sri ini. Ini mungkin di negeri Binjai memang kebiasaannya seperti itu. Namun di kampung saya sendiri itu tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa dipukul rata kalau di Indonesia semuanya seperti itu. Tapi ada yang memang menerapkan peraturan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita naruh motor di Indomaret misalkan atau Alfamaret, kita masuk ke dalam cuma 2 menit aja itu tetap kena teman-teman. Itu di kampung saya juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa teman dan teman kita itu tidak turun, tapi kita turun, nah itu ada yang kena parkir, ada yang nggak kena parkir. Nah, teman-teman bisa bedakan sendiri teman-teman. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri bahwasanya tidak semua kampung di Indonesia itu seperti itu ya teman-teman. Kalau dari kampung saya sendiri itu memang ada yang seperti itu, ada yang tidak. Jadi kembali lagi ke peraturan daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Jadi totalnya kita ada berhenti dalam 8 kedai. Parkir aja udah mau bayar 16.000, tahu nggak sih? Wow, 16.000. Gini. Setiap kita turun, kita parking motor, itu parking punya orang terus datang gitu,
Udah gitu dia geser-geser motor kita, and then bila kita ambil motor kita, dia udah di belakang kita aja berdiri gitu, 2000 katanya kayak gitu. Kalau kita nggak bagi, dia tuh still berdiri juga di belakang. Masih kedai sini dia pun sampai nampak di kedai sana udah lagi lain orang jaga parking, bayar lagi 2000 iya. gitu. Jadi untuk kita beli barang di Binjai itu sekarang tuh nggak aman. Yang paling mirisnya begini, kita mau beli jus buah tuh yang tepi-tepi jalan tuh, jus buahnya 5000. Udah, kita parking motor kita tunggulah dia blender ini itu tuh, kita duduklah kita ke pondok yang jual jus buah itu kan. Kita bayar jus buah kita ambil motor kita, bayar parking 2000, jusnya itu cuma 5000. Ini sebenarnya aturannya dari mana sih? Stres saya. Heran saya, bukan saya membandingkan. Tahu kalau di Malaysia ini, kalau kita pergi ke pasar raya, macam jangan pasar raya besar lah. Kalau pasar raya tuh parking bayar oke lah, RM1 ya. Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit, ke salon, ataupun pokoknya kalau kita pergi ke contoh mana-mana tempat, dia akan menyediakan parking area. Jadi kita nggak perlu bayar. Ini di kampung saya lah ya, khususnya tuh yang nggak bayar itu kalau kita parking cuma di Indomaret atau Alfamart aja. Lain-lain itu mesti bayar. Stres sekali saya sampai ke kampung-kampung. Nah, ini pengalaman beliau di kampung itu. Kalau di Indomaret itu nggak bayar ya teman-teman. Nah, kalau di kampung saya kebanyakan Indomaret dan Alfamart tuh bayar ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak bisa memukul ratakan ya teman-teman, bahwasanya semua kampung di Indonesia itu seperti itu ya teman-teman. Balik lagi ke peraturan kampung kita sendiri ya teman-teman. Nah, kalau di negeri Binjai, Indomaret sama Alfamart kan gratis teman-teman, kata Bu Sri ini. Nah, kalau di kampung saya itu bayar teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ya balik lagi ke peraturan setempat ya teman-teman. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata bahwasanya semua kampung di Indonesia itu menerapkan hal di mana-mana kena parkir, enggak. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa cermati lagi dan bisa nilai sendiri ya teman-teman bagaimana peraturan yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi videonya bagaimana komentar dari Bu Sri ini. Yang paling lucu ini, kita datangi pesta saudara kita di kampung kan, udah gitu kita parking motor kita, mau pulang kita dari pesta saudara kita tadi, bayar parkir lagi 2000, tahu tak? Pening kepala otak saya sekarang di Binjai ini. Pening kan? Nah, kalau di pesta biasanya itu, kalau di kampung saya teman-teman, saya coba cerna dan bandingin lagi ya teman-teman. Kalau di kampung saya biasanya pesta nggak bayar ya teman-teman. Kalau di kampungnya Bu Sri ini di negeri Binjai, itu saya nggak paham lagi kenapa kok bisa bayar. Biasanya kalau di pesta itu, kalau ada acara-acara event-event itu biasanya itu ditanggung ya teman-teman, kalau pesta biasanya ya teman-teman. Nah, tapi nggak tahu kenapa di negeri Binjai ini kok bisa bayar teman-teman. Saya kurang tahu mestinya. Ini aturannya dari mana sih? Pening. Jangan lagi kita cerita masalah tempat jalan-jalan. Makin pening kepala kalian. Aturan dari mana sih? Nah, oke guys, itulah video reaction pada kali ini. Nah, jadi apa yang dijelasin Bu Sri ini memang benar kenyataannya ada guys. Cuman kita tidak bisa memukul ratakan bahwasannya semua kampung di Indonesia menerapkan tukang parkir, enggak ya guys ya. Tapi kebanyakan ya guys yang saya alamin selama saya kuliah, selama saya sekolah, itu kebanyakan seperti itu. Nah, cuman ada beberapa kampung yang memang tidak menerapkan tukang parkir atau istilahnya pungli parkir ya guys ya. Nah, memang hal seperti itu menjengkelkan sekali ya teman-teman. Apalagi ketika saya juga pernah pengalaman seperti ini, apalagi ketika kita mau masuk ke minimarket dan awalnya tukang parkir itu tidak ada. Ketika kita selesai belanja, tukang parkir itu tiba-tiba ada ya teman-teman. Dan langsung minta uang parkir seperti itu. Nah, mau gimana kita nggak jengkel dan kita nggak kesel ya teman-teman apabila diperlakuin seperti itu. Nah, ya kita kan tidak bisa ngelawan ya teman-teman, dikarenakan mungkin itu peraturan setempat ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami yang bikin jengkel sekali di kampung teman-teman. Teman-teman bisa komen di bawah ini teman-teman. Oke, itulah video reaction dan video singkat pada kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.